Saya menyapa sekali lagi yang ada di tempat ini. Shalom. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom yang di rumah. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini dalam keadaan kita saat ini yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Yang percaya kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama pagi hari ini siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Seperti orang Israel naik ke gunung Tuhan yang kudus, berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang di tempat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita, seluruh tubuh kita. Biarlah saat-saat ini menjadi saat yang terbaik, di mana Tuhan dan umatnya berhadap-hadapan. Jangan pikirkan hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Mari fokus pada Tuhan pagi hari ini. Fokus pada Tuhan. Cari posisi yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Mari angkat hati dan suaramu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk keadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun pagi, melangkahkan kaki ke tempat ini. Bahkan yang di rumah kami boleh membuka ibadah dalam link Zoom. Tuhan terima kasih untuk seluruh berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berterima kasih karena Engkau baik Tuhan. Kami mau menyembah Engkau karena Engkau layak disembah. Karena Tuhan yang layak ditinggikan. Biarlah segala sesuatunya kami lakukan untuk nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami. Melawat setiap kami. Bertemu dengan setiap kami yang sakit Tuhan. Dijamah disembuhkan. Yang letih lesu, lemah dan berbeban berat. Tuhan gantikan dengan kelepasan dan kelegaan yang baru. Yang datang dengan segudang persoalan. Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk menanggung segala perkara di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini segala hormat pujian kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari hampiri tahta Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Seluruh alam semesta memuji-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kau layak Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya.
nyanyikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Dan surga menyanyikan kemuliaan Bapa.
seperti madu yang mengalir, dicicip seperti madu yang manis. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami, kami bersyukur. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri sama-sama. Mari nyatakan syukurmu, nyatakan kebaikanmu bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan dan suaramu, katakan Hosana. Mari angkat tanganmu dan katakan Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Hosana, Kau layak dipuji. Yes Lord, hanya Engkau pribadi yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain Tuhan. Yes Lord. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari katakan layak. Layak dipuji. Yesus Tuhan yang layak. Tidak ada nama lain di tempat ini. Puji Tuhan, katakan sama-sama dengan saya. Amin. Shalom Bapak Ibu, lambaikan tangannya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sudah lama tidak datang ke gereja hanya di layar Zoom, tapi pagi hari ini dahsyat luar biasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh toleh kanan kirinya dan katakan shalom. Walaupun tidak kedengeran, tapi saya tahu Bapak Ibu Saudara mengucapkan shalom. Haleluya. Yang percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, angkat tangannya dan beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Katakan amin sama-sama. Singer siap gak? Siap puji Tuhan? Amin. Datang ke hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari katakan kebaikan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak. Teringat kasih setiamu di dalam
serukan namanya, Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Bersorak-sorai buat nama Tuhan. Teriakan suaramu. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Katakan tergalakkan, hidup dan berkuasa. Mari sama-sama kita serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Katakan segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Oh, Yang luar biasa, perkasa Yesus mulia. nama. Yesus nama dia, Haleluya. jalan nama. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan satu hati katakan dia Tuhan yang maha besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan. Katakan tergoyahkan, katakan tergalakkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, jalan nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Di dalam nama Yesus. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, jalan nama. Haleluya. Mari sama-sama kita percaya bahwa segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Haleluya. Serukan namanya. Yesus Mari saudara kita serukan nama Yesus pagi hari ini. Ya dari tempat ini Tuhan mendengar seruan umatnya. yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, jalan nama. Namanya Yesus Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan. Kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, jalan nama. Yang percaya segala kuasa tunduk dalam nama Yesus, angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama dari tempat ini kita mau serukan agar Tuhan mendengar bahwa namanya sedang diserukan. Serukan. Namanya Yesus Tuhan Raja. Kami percaya segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan. Yes. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, jalan nama. Yes.
dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar bersorak-sorai setiap orang-orang kudus-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ciralama shandara laba 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 sanda. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama bersama dengan kami di tempat ini, yang ada di rumah juga. Mari ambil saat yang terbaik. Mari ambil waktu yang terindah pagi hari ini. Oh yes, kira laba 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 shandara laba 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 laba. Kira laba shandara laba laba laba. Tuhan, Kau membebaskan setiap kami yang saat ini terbelenggu Tuhan. Kau memulihkan kami yang saat ini membutuhkan kekuatan yang baru. Kau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Jesus, you are so good to me, Lord. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan-Mu. Itu firman Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan, menghampiri tata kudus-Nya dan rasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, itu selalu menghampiri hidup kita. Haleluya, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Oh Jesus. Jiwaku
mengucap kebaikan-Mu. Mari katakan hari lepas hari Kau ada bersamaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali. Mari katakan Yesus, Kau ku cinta. Yesus, Kau yang Oh, I love you, Lord Jesus. selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan. Hari berganti, tahun pun berlalu, Sampai memutih rambut sampai memutih rambutku, melayani. Mari katakan ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Sampai ku kembali pagi. Mari katakan cintamu pada Tuhan. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih. Yesus, aku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Yang mau sampai akhir, yang mau sampai akhir nafas hidupnya mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Yesus, mari katakan. Yesus, Kau yang Yesus, ku cinta,
dengan segenap hati. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih cinta. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih, Yesus Kau yang ku cinta, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku Tuhan, sampai akhir nafas hidupku. Mari katakan, Yesus Kau kekasih jiwaku, Yesus Kau kekasih, Yesus Kau kekasih jiwaku, Yesus Kau kekasih jiwaku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan yang mau mengasihi Tuhan sampai akhir hayat dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan kemudian kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa dengan pokok doa agar Indonesia mempunyai regulasi yang mengatur agar ideologi di luar Pancasila dapat dijerat hukum supaya pemikiran radikal tidak menjadi tindak teroris. Kita juga berdoa untuk pelayanan misi agar tetap semangat dalam melayani. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah penuh kasih untuk datang pada manusia, mati di atas kayu salib, menanggungkan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan yang penuh kuasa bangkit dari kematian, Tuhan yang penuh kemuliaan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami, berkuasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia kami, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan berikan kepada kami bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan menjadikan kami rakyat Indonesia. Tuhan, pada saat ini kami buka berkat kami Tuhan. Biarlah kami boleh berdoa untuk Indonesia ini. Kami mau curahkan berkat kami untuk Indonesia. Kami berdoa untuk setiap usaha pemerintah dan semua organisasi kemasyarakatan yang berusaha untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di Indonesia dengan cara membuat regulasi, juga aktif memilah ideologi-ideologi dari luar yang tidak cocok untuk Pancasila, untuk bangsa Indonesia yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut. Tuhan, kami mau lepaskan berkat kepada Indonesia, berkat dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus, agar Indonesia tetap kuat baik di masa kini maupun di masa anak-anak cucu kami nanti. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan misi Tuhan, dimanapun juga mereka berada.
agar mereka boleh tetap semangat dalam melayani. Pertolongan dan penyertaan dari Tuhan ada dalam setiap langkah pelayanan mereka. Tetap lengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah pintu hati kami Tuhan, berkuasalah dalam hati kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan, berkati hatinya, berkati pikirannya, berkati juga lidahnya Tuhan, agar hanya kuasa Tuhan sendiri yang boleh disuarakan untuk kami. Biarlah kami boleh duduk manis mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah kami pengertian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, selamat hari Minggu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, di masing-masing rumah tangganya, di oikosnya untuk berbakti bersama Tuhan. Hari ini keluarga Pak Mendrova akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, anak yang pertama. Saya mempersilahkan maju ke depan. Ya. Seperti kita tahu bahwa Alkitab tidak memberikan sebuah dasar yang kuat atau sama sekali tidak ada dasar untuk berkata bahwa seorang anak yang belum mengerti dibaptis. Silakan duduk Pak. Ya. Tetapi orang-orang yang dibaptis itu adalah orang-orang yang mengerti bahwa dia adalah orang berdosa yang memerlukan Tuhan. Sehingga baptisan juga dihubungkan dengan pertobatan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dibaptis jika dia tidak mengerti apa artinya baptisan itu sendiri? Kemudian bagaimana Alkitab berkata bahwa Tuhan mengajar kita untuk menyerahkan anak-anak kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka. Sehingga kita mengenal pelayanan gereja, salah satunya adalah penyerahan anak. Berarti penyerahan anak bukan sebagai sesuatu yang simbolik, tetapi sebuah tindakan iman profetik untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan sambil mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik dari kehidupan anak kita dan kita bertanggung jawab untuk mendidiknya. Sehingga pagi hari ini kita akan berdoa bersama menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kita boleh menyanyikan satu pujian, pemusik mungkin nyanyi satu lagu lagi. Ya. Kita nyanyikan pujian Kuserahkan anak ini kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang empunya anak ini, lebih dari orang tua mencintai dan merasa memiliki anak ini, sebetulnya Tuhanlah yang empunyanya. Sehingga kita bertanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan supaya maksud dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak kita. Itu maknanya dalam penyerahan anak. Puji Tuhan. Kita nyanyi pujian kuserahkan anak ini kepada Tuhan. Kuserahkan anak ini pada Tuhan. Kuserahkan
ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Bapa yang mengasihi kami, pencipta langit bumi dan seluruh kehidupan kami. Kami mengakui bahwa Engkaulah Bapa yang daripadamu kami berasal, bahkan segala sesuatu. Karenanya kami tunduk dan hormat, menyerahkan hidup kami, mengakui bahwa tanda kepemilikan hidup kami dengan darah penebusan di kayu salib membuat setiap kami menjadi milik kepunyaan Allah. Sejak kami percaya sampai selamanya. Demikian kami menyerahkan anak kami Sylvia Mendrova ini. Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Mendrova. Biarlah mereka juga mengakui kepemilikan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup anak mereka. Mendidik mereka sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan sebagai orang tua untuk mengasihi, mengasuh dan merawatnya, supaya tujuan dan rencana Allah digenapi di dalamnya. Kami berdoa di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan sekarang sampai selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur menerima segala pertolongan penyertaan Tuhan bagi hidup anak ini sekarang sampai selamanya. Kita yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Khotbah ini pernah saya sampaikan mungkin 2014 ya. Tapi kemudian ketika belajar lagi saya mendapatkan juga beberapa hal yang baru yang saya ingin bagikan. Saya percaya bahwa sesuatu yang kita baca, kita renungkan dan kita pelajari lagi, kita pasti akan mendapati hal-hal yang di dalamnya Roh Kudus menyingkapkan dan membukakannya. Jadi sejujurnya tidak ada hal yang baru, karena Alkitab telah menjadi sebuah pemberitaan firman yang tertutup. Kanon Alkitab 66 buku itu tertutup, berarti tidak boleh tambahi dan kurangi. Tetapi kita bisa lebih mengerti sehubungan dengan keadaan-keadaan yang kita alami maupun dalam zaman yang terus berganti. Ada satu berita yang mungkin di waktu disampaikan dalam konteks zaman itu, bahkan pembacanya dan juga pengucapnya, penyampainya tidak mengerti. Tetapi kemudian kita yang hidup sesudahnya, kita bisa mengerti. Ingatlah bahwa Alkitab ditulis oleh 40 orang lebih dengan berbagai latar belakang dan rentang waktu yang sangat panjang, kira-kira sampai 1500 tahun. Jadi kalau 1500 tahun orang masing-masing menuliskan sebuah hal yang disampaikan Tuhan melalui dirinya, maka merangkainya bisa menjadi sebuah kekacauan besar, saling bertolak belakang, saling berbeda, saling berlawanan, kalau bukan Roh Kudus sebagai pengilham yang utama. Penulisnya berbeda, ada raja, ada nabi, ada guru, ada peternak, ada pengusaha, ada dokter, tetapi pengilhamnya satu, yaitu Roh Allah yang kudus. Sehingga roh yang sama juga akan memberikan ilham dan pengertian ketika kita membaca Alkitab pada bagian-bagian yang mungkin untuk kita zaman sekarang tidak mudah mengertinya. Karenanya dibantu dengan banyak terjemahan untuk mencoba mengartikan, maka kita bisa lebih memahaminya
selain terjemahan standar. Hanya cerita saja, di waktu dulu ada seorang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, dan itu dianggap sebuah bidat, sebuah penyesatan, dan kemudian orang ini dibakar hidup-hidup. Siapa yang melakukannya? Pemimpin gereja, karena menganggap Alkitab harus dalam bahasa aslinya. Tapi kalau tidak ada seorang yang bernama Tyndale ini yang telah menyelesaikan salinannya dengan sembunyi-sembunyi dan seterusnya, maka kita tidak pernah punya terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Ada lebih banyak, mungkin berapa ratus, 600 atau berapa terjemahan dalam bahasa Inggris dalam versi yang berbeda. Dan itu semua adalah jasa dari seorang martir. Membuat kita mengerti Alkitab dalam konteks bahasa dan zaman kita. Itu sesuatu yang perlu. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4. Kisah Rasul pasal yang ke-4. Ini adalah awal dari nama orang ini disebut, seorang yang bernama Yusuf. Tapi kemudian para rasul menyebutnya menjadi anak penghiburan atau Barnabas. Ya. Kita dapati itu dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Dia seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pagi ini kita mau melihat tentang satu tokoh. Setelah waktu yang lalu kita bicara tentang seorang tokoh yang lain juga. Seorang yang bahkan dalam Alkitab cuma satu kali muncul dan disebutkan, tetapi ia punya sejarah yang penting. Suaranya masih kecil. Apa semua menerima suara yang kecil yang di rumah? Begitu? Bisa raise hand kalau memang suaranya kecil? Atau hanya tempat tertentu yang sinyalnya kurang bagus? Ya. Oke. Oh, memang ada yang kecil ya? Ya. Ya, seringkali jaringan mempengaruhi dan juga perangkat yang digunakan juga mempengaruhi. Ya. Nah, mari kita kembali kepada kebenaran ini. Kita lihat bahwa kenapa dia disebut anak penghiburan. Karena tidak semua orang diberikan nama ini. Tiap orang punya nama masing-masing. Dan para rasul tidak memberikan sebutan yang lain. Tapi kepada Yusuf diberikan nama sebagai anak penghiburan. Seorang yang ternyata memang memiliki peran yang besar dalam sejarah gereja awal. Oleh jasanya, maka kita melihat banyak hasil yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Maka kita mau melihat ada 3 hal saja dari sisi kehidupannya. Mengapa dia disebut seorang yang memiliki nama sebagai anak penghiburan. Yang pertama, karena ia memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Sangat jelas bahwa seorang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang juga mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan berarti dia mengasihi juga apa yang disenangi oleh Tuhan. Jiwa-jiwa. Karenanya orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi jiwa-jiwa. Karena Tuhanlah yang empunya pekerjaannya, misinya, kerajaannya, maka orang yang mengasihi Tuhan juga akan mengasihi pekerjaannya. Jadi ini sesuatu yang wajar. Tidak boleh dan tidak pernah ada yang benar jika orang mengasihi Tuhan dan hanya mengasihi Tuhan saja, tapi dia tidak mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa,
Dia tidak mengasihi jiwa-jiwa di sekitarnya. Dia tidak pernah mengasihi tentang pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam lingkungan di mana dia berada. Kasih Barnabas kepada Tuhan tidak saja secara verbal dia berkata, kita menyanyi tadi pada lagu yang terakhir, sangat menyentuh, menggugah kita untuk mengasihi Tuhan sampai seumur hidup kita. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena itulah yang diminta Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatan akal budimu. Tidak ada perintah yang lain yang lebih besar dari perintah ini. Sehingga ketika kita juga merindukan untuk mengasihi Tuhan seumur hidup kita, sampai memutih, sampai kita kembali ke rumah Tuhan, maka itulah sebuah kerinduan kudus yang membuat kita terjaga, tidak mengalami kerusakan dan kebinasaan dalam hidup di bumi ini. Komsel Parubaya sempat menyinggung tentang Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Setelah bicara tentang seorang Esther, Haman dan Mordekai dan Raja Ahasveros, maka kami juga berdiskusi sedikit tentang mencintai dengan tidak mendua hati. Seorang yang mencintai Tuhan, dia tidak akan juga mengasihi dunia. Dunia di sini bukan berarti secara fisik, tetapi dunia di sini berarti atau diartikan sebagai sebuah kehidupan yang punya nilai-nilai yang berbeda, bahkan bertentangan dengan kebenaran kerajaan Allah. Sehingga mengasihi hal yang berlawanan dengan kerajaan Allah sama dengan menjadikan diri orang itu bermusuhan dengan Tuhan. Dan betapa mengerikan kalau kita tanpa sadar terseret oleh arus dunia, kemudian ada di posisi berlawanan dengan Tuhan. Siapa yang akan menjadi pembela bagi orang yang berada pada posisi berlawanan dengan Tuhan? Tidak ada pembelanya lagi. Kristus telah mati satu kali untuk mendamaikan kita. Karena dosa berarti melawan Tuhan. Entahkah secara pasif maupun secara aktif. Status kita adalah orang berdosa. Dilahirkan sebagai seorang yang berdosa. Dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi Kristus telah mati mendamaikan kita dengan Allah. Dan setelah seorang diperdamaikan dengan Allah, dia tidak boleh melakukan hal yang membuat dia menjadi musuh Allah. Karena sangat berbahaya. Ibrani mengingatkan, penulis surat Ibrani mengingatkan, itu seperti semak duri yang pada waktunya akan dibakar. Seorang yang telah mengecap karunia surgawi, diselamatkan. Kalau dia berbalik dan meninggalkan Tuhan sampai akhir hidupnya, maka yang ada adalah kengerian. Jadi seorang yang mengasihi Tuhan adalah sebuah teladan yang baik yang perlu menginspirasi kita. Dan ketika seorang mengasihi Tuhan, dia juga akan mengasihi jiwa-jiwa. Dia akan mengasihi pekerjaannya. Jadi tindakan nyata adalah sebuah pembuktian. Itu sebabnya Matius 25 kita juga melihat ketika Tuhan memisahkan orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mungkin sama-sama berbuat baik, tapi yang satu orang menganggap dia hanya mau berbuat baik kepada orang yang dianggap pantas untuk menerimanya. Yang sekelompok lagi berbuat baik kepada siapapun juga, bukan karena orang itu layak menerimanya, tetapi karena dia adalah anak Allah yang harus mengasihi dan melakukan yang baik kepada semua orang. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam perumpamaan itu diumpamakan kambing dan domba. Sama-sama melakukan hal yang baik, tapi ada banyak hal yang membuat orang yang disebut kelompok kambing ini adalah orang yang hanya melakukan yang baik menurut ukuran-ukurannya, menurut kriteria yang dia punya. Tapi yang di sini, sebaliknya yang di sebelahnya adalah orang yang melakukan semua yang baik dan benar,
Tidak peduli siapapun dia, karena dia menganggap dirinya adalah seorang anak Allah. Dan ternyata Tuhan mempersonifikasikan dirinya. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang sengsara, orang-orang miskin, rakyat jelata, orang-orang yang dianggap sepele, yang tidak masuk dalam hitungan orang. Tapi Tuhan berkata, karena engkau tidak menolong pada waktu aku susah, waktu aku sakit, kelaparan, kedinginan, dan seterusnya, maka engkau tidak melakukannya kepadaku. Jadi kita lihat bahwa seorang yang mengasihi Tuhan, dia tidak boleh hanya bibir lidahnya saja, tapi dia harus menerapkannya dalam tindakan nyata. Begitu juga dengan Barnabas. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi juga pekerjaannya. Ketika di zaman itu, ketika mereka baru mulai sebuah persekutuan yang dihadiri juga oleh orang-orang yang datang dari berbagai tempat di penjuru dunia. Setidaknya ada 16-17 tempat asal dari orang-orang Yahudi yang tersebar datang ke Yerusalem untuk merayakan ibadat. Tetapi karena mereka telah menjadi percaya, mereka tinggal lebih lama lagi. Mereka bertambah lagi dalam jumlah dan itu menimbulkan kebutuhan yang besar. Dan orang-orang yang memiliki hati berkemurahan mengulurkan tangannya. Salah satunya Barnabas. Dia seorang imam, maksud saya bukan imam, dia seorang keturunan Lewi. Dan dia menyerahkan tanahnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Kalau kita membaca, orang Lewi itu sebetulnya tidak punya hak mutlak. Di tanah-tanah penggembalaan mereka memiliki ada 48 kota tanah-tanah penggembalaan di wilayah Israel. Tapi mereka bisa menjual dalam tanda petik kepada penebus yang sah. Sehingga tanah itu tidak bisa lepas dari kelompok orang Lewi. Jadi hukum itu adalah hukum yang mendasari juga untuk orang Israel. Kalau ada orang jatuh miskin, mereka bisa menggadaikan tanahnya dan tahun yang ke-50 tanah itu harus kembali kepada miliknya. Berapapun besarnya sisa utangnya, tanah itu harus kembali. Supaya orang tidak mengalami kemiskinan yang absolut. Orang bisa miskin dan menggadaikan tanahnya, tapi keadilan Allah membentengi mereka. Supaya orang tidak menjadi miskin dan tidak punya sama sekali karena menjual tanahnya. Ada peluang untuk mereka menebus kembali. Nah saudara, ada hal yang penting buat kita dari sikap ini. Bahwa segala perbuatan kasih kita kepada Tuhan dan sesama haruslah tulus dan murni. Bukan hanya sekedar sebuah kebaikan, bukan hanya sekedar sebuah pemberian. Terkadang orang beranggapan yang penting sudah berbuat. Motivasi itu urusan saya. Sikap hati itu urusan saya. Mana ada yang tahu, yang penting saya buat saja. Nolong si A, nolong si B dan seterusnya. Tapi sebagai seorang murid Kristus, kita dilatih, diajar, ditegaskan. Bukan sekedar satu perbuatan baik. Bukan satu tindakan kasih saja. Tetapi Allah juga memperhatikan hati kita. Ketulusan dan kemurnian. Bagi orang yang menerimanya, mungkin tidak ada masalah. Apakah dukungan bantuan itu diberikan dengan terpaksa, dengan marah, dengan kebencian, dengan kecewa, dengan tuntutan dan harapan yang tinggi. Tapi bagi Tuhan setiap kebaikan haruslah dilandaskan dengan kasih dan ketulusan. Ini sebuah syarat yang kuat. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan atas pemberian dengan sikap hati seperti Ananias dan Safira. Dalam perjanjian baru kita bisa lihat pasal yang kelima setelah ini. Karena dalam fenomena di mana jemaat yang berkumpul semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dimulai dari 120 murid, tidaklah sulit untuk mengurus makan kebutuhan mereka.
tapi kemudian menjadi 3.000 orang dalam satu kota Yerusalem dengan kota-kota kecil sekitarnya. Kemudian menjadi 5.000 dan kemudian beribu-ribu. Maka ini sebuah persoalan. Para rasul harus memanagenya. Karena ada orang berkata, janda-janda kami yang datang dari tempat yang jauh, yang kami datang ke sini sudah cukup membawa bekal tapi kemudian tidak cukup lagi, kami kekurangan. Dan pembagiannya tidak adil. Apakah karena kami berbahasa Yunani? Kami juga orang Yahudi, kami juga orang Kristen, dan seterusnya. Persungutan seperti itu muncul karena sulit untuk semua ditangani oleh para rasul. Sehingga kemudian rasul-rasul memutuskan untuk memilih para diakonos, orang-orang yang melayani mereka, dan kriterianya tinggi. Bukan sekedar cakap secara manajerial, bukan hanya tertib secara administrasi, tapi orangnya harus penuh Roh Kudus, penuh iman, terkenal baik. Wah, ini kualifikasi yang tinggi untuk seorang diakon pada zaman itu. Itu sebabnya kita bisa melihat diakon yang pada zaman itu seperti Stefanus, seperti juga Filipus, adalah orang-orang yang ternyata juga bisa bersaksi dan memenangkan jiwa, bahkan merintis pelayanan-pelayanan yang baru di tempat yang penuh dengan tantangan, di Samaria misalnya. Itu diakon, itu bukan rasul. Seorang yang diangkat untuk melayani sebuah kebutuhan yang khusus, pelayanan sosial. Tetapi karena kualifikasinya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, penuh Roh Kudus, penuh iman. Saya yakin bahwa setiap pelayanan seharusnya menuntut kualifikasi yang sama. Pemusikkah? Dia harus penuh Roh Kudus. Dalam arti bukan berbahasa lidahnya, berbahasa rohnya. Tapi hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Pengurus diakonia, asyir, semua multimedia. Semua orang punya standar yang sama harusnya. Mengasihi Tuhan, hidup dalam kesucian, penuh iman, penuh Roh Kudus. Guru-guru sekolah minggu juga harus begitu. Terkenal baik dan seterusnya. Sehingga ini sebuah persyaratan yang membuat orang ini bisa menjadi saksi dan berkat di luar lingkungan gereja. Dan ketika hal-hal ini itulah menjadi sebuah gerakan di dalam jemaat yang baru, maka ada satu pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira juga ikut-ikutan. Dia bilang, ternyata kalau kita jual milik kita dan berikan kepada pekerjaan Tuhan, kita akan dipuji, kita akan dapat nama. Tapi masalahnya di sini, mereka hanya melakukan sesuatu yang baik, menolong pekerjaan Tuhan, tapi maksudnya tidak terpuji. Mereka berani menipu Roh Kudus, menipu Tuhan. Jadi kita melihat bahwa di sepanjang perjanjian lama pun kita dapati Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Harun, ketika melakukan pelayanan dengan tidak kudus, Tuhan murkai mereka. Ingatlah juga persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan. Ingatlah juga nanti kita baca sekilas dari teguran Samuel kepada Saul, seorang raja yang mempersembahkan kambing domba, tapi Tuhan tegurnya karena dilakukan dengan sikap hati yang salah. Jadi Allah tidak menerima sembarangan persembahan. Allah tidak berkenan terhadap semua pemberian, karena Dia hanya mencari persembahan pemberian kebaikan, tindakan kasih yang tulus. Ini bukan sumbangan, apalagi sumbangan wajib. Ini bukan sebuah ajang untuk orang berbangga dan punya maksud-maksud tertentu. Tapi Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi pribadi pria dan wanita yang punya kualifikasi seperti Yesus, yang tulus dan murni. Dan ketika kita melakukan semuanya, tidak ada maksud tercela dan tersembunyi di dalamnya. Beberapa orang dunia diajari untuk tidak berpamrih dalam berbuat baik. Kalau itu bisa dilakukan oleh sekelompok orang dunia, mengapa dalam lingkungan anak Tuhan hal seperti ini bisa dilupakan? Tidak,
Karenanya Tuhan menegakkan sebuah standar dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa setiap pengorbanan, setiap tindakan kasih, setiap pelayanan harus berkenan kepadanya. Jangan mengganti ketaatan dan ketulusan dengan pemberian. Ini seperti suap, ini seperti sebuah sogokan. Dalam peraturan-peraturan yang mengikat pejabat tinggi negara maupun pejabat negara, gratifikasi dalam ukuran tertentu bisa mendatangkan masalah secara hukum. Kalau seseorang memberikan pemberian tetapi dengan mengabaikan ketaatan dan ketulusan, bagi Allah itu sebuah noda. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Ketika Saul sesudah mempersembahkan kambing domba, tapi dengan sikap hati dan alasan yang keliru, yang salah, maka Samuel menegurnya dengan keras. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih ringkas dan sederhana akan menolong kita untuk lebih paham bagi sebagian orang. Manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Tuh, ditanya. Mana yang lebih disukai Tuhan? Mana yang berkenan kepadanya? Ketaatan kepadanya atau korbannya? Jadi kalau orang berkorban dengan tidak taat dan tulus, maka Tuhan tidak berkenan. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Jadi kalau seorang hidupnya tidak taat, tidak tulus di hadapan Tuhan, persembahannya pun juga cacat. Kebaikannya juga menjadi tidak bernilai. Mari kita mengembangkan sikap yang benar ketika kita menolong sesama, tulus. Ketika kita membantu orang lain, tulus. Sehingga kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Bahkan ketika orang mungkin tidak berterima kasih dengan kebaikan kita, kita masih tetap bersuka cita. Karena Tuhanlah yang akan membalasnya. Sangatlah tidak menyenangkan jika berkawan dengan orang yang tidak tulus. Tapi saudara bisa membedakan bergaul, berkawan dalam komunitas orang yang tulus. Maka Anda bisa nyaman. Kebaikannya tulus, pemberiannya tulus, senyumnya tulus, dan seterusnya. Nanti kalau ada anak lahir yang baru kasih nama Tulus ya. Karena tulus adalah hal yang berharga ya. Coba bayangkan kalau anak-anakmu tidak tulus. Bayangkan kalau suamimu tidak tulus kepadamu, istrimu tidak tulus kepadamu, pegawaimu tidak tulus kepadamu, bosmu tidak tulus kepadamu, rekan sekerjamu tidak tulus. Wah, itu sebuah hal yang mengerikan. Dan Allah mendidik kita untuk menjadi seorang yang tulus di hadapannya. Taat, patuh kepada kebenaran Allah. Tidak boleh digantikan dengan persembahan dan pemberian. Itu prinsipnya. Yang kedua, dari Barnabas kita belajar, seorang yang memiliki hati yang mengampuni. Dari mana kita tahu? Dalam kisah pertobatan Saulus yang sangat mendadak. Kita semua pasti tahu siapa Saulus. Seorang Farisi, seorang yang punya ambisi yang kuat untuk menghabisi semua gerakan yang muncul di zaman itu, yang mereka anggap sesat. Dengan surat kuasa dari imam besar, dibantu dengan beberapa orang-orang yang lain,
Mereka menjelajah berbagai tempat sampai keluar kota. Tahan berjalan sampai 400-500 kilometer ke Damsyik. Untuk mencari, memburu orang-orang pengikut murid Yesus. Setelah kematian Stefanus, orang-orang Kristen di zaman itu lari semua. Pergi mengembara. Sambil mereka mengembara, mereka bersaksi. Dan Saulus dengan kekuasaan yang penuh dari para imam berniat menghabisi semuanya. Dan orang tahu tentang Saulus. Semua murid-murid tahu siapa Saulus. Tapi dalam perjalanan menjelang masuk kota Damsyik di siang hari bolong, Tuhan menjumpai Saulus. Pribadi yang sangat dibencinya itu. Tokoh di balik dari gerakan yang ingin ditumpasnya datang menjumpai dia. Di tengah gejolak hati yang penuh dengan kemarahan dan kebencian untuk membasmi orang percaya, Tuhan menjumpai Saulus dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia rebah ke tanah, dia buta untuk 3 hari lebih. Dia mendengar suara itu, dia melihat cahaya yang berkilauan itu. Singkat kata dia bertobat. Kemudian dituntun oleh kawan-kawannya sebagai orang buta masuk ke kota Damsyik. Tapi di sini kita belajar sebuah prinsip yang hebat yang boleh kita pakai. Ketika Saulus, seorang yang ditakuti, hendak masuk ke kota di mana dia ingin mencari dan membasmi orang-orang percaya, Tuhan menyiapkan hati seorang murid di kota Damsyik dengan memberikan pesan. Ketika dia berdoa, Tuhan memberikan pesan. Nanti datang seorang Saulus. "Hah, Saulus? Kenapa dia Saulus ke sini? Dia datang untuk membasmi kami." Tapi dia sudah percaya, dia sudah bertobat, dan aku sudah menunjukkan sesuatu bahwa dia harus datang ke tempat kamu. Kamu harus melayani dia, mendoakan dia, dan kemudian membaptis dia. Saulus disuruh pergi ke Ananias. Pergilah ke kota dan temui Ananias, karena engkau akan ditolong di sana. Tapi Tuhan juga tidak ingin Ananias kacau, ketakutan dan bimbang. Tuhan juga bicara kepada Ananias mempersiapkan dirinya. Jadi saudara, dalam hal seperti ini, kalau Anda sedang mengalami hal-hal seperti yang serupa seperti Ananias, Anda boleh bingung, Anda bisa bingung, tapi Tuhan akan memberikan sebuah penegasan yang sama. Tuhan berbicara kepada Saulus, Tuhan juga bicara hal yang sama kepada Ananias. Sehingga mereka sepakat, firm, mantap bahwa ini datang dari Tuhan, meskipun sesuatu yang sangat menggoncangkan masyarakat di sekitar waktu itu. Jadi kalau ada seorang berkata, "Aku dapat pesan Tuhan bahwa kamu harus begini, begini, maka harusnya kamu juga mendapat pesan Tuhan yang sama." Gitu maksudnya. Seorang suami berdoa, bla 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 bla, kemudian dia berkata, "Istriku, saya dapat pesan Tuhan begini. Kalau ini hal yang sangat prinsip, maka suami juga harus berkata, kau berdoa juga supaya Tuhan juga bicara kepadamu sehingga kau mengerti maksudnya. Dan kau tidak melakukannya dengan terpaksa, tapi kau mengerti." Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Karena Tuhan yang berbicara kepada si suami, Tuhan juga pasti akan meneguhkannya kepada istrinya. Kalau keputusan ini harus dilakukan oleh suami istri. Atau menyangkut tentang hal yang dalam rumah tangga mereka. Jangan sampai seorang suami ingin melakukan hal yang baik, tetapi kemudian istrinya berontak dan kemudian rumah tangganya goncang karena hal ini. Itu bukan hal yang baik. Karenanya untuk hal-hal tertentu Anda harus berdoa supaya Tuhan memberikan juga peneguhan kepada orang yang harus diajak bersama. Jadi gini, seumpama tiba-tiba seorang suami berkata, Ma,
Tuhan panggil aku jadi misionaris ke Afrika. Dia sudah tunjukkan tempatnya ke Somalia. Kata istri, Somalia. Kalau kau pergi ke Jepang masih lumayan. Kalau kau pergi ke Cungkuk masih lumayan, maju sudah. Ke Somalia. Iya, Tuhan suruh saya. Saya harus berangkat, jual rumah, jual tanah dan seterusnya. Terus saya ikut. Enggak mau, kata istrinya. Kemudian mereka ribut. Kalau memang Tuhan memanggil suaminya ke Somalia atau ke tempat lain, Tuhan juga harus menyampaikan itu kepada istrinya. Betul ya? Ada yang mau mendoakan suami istrinya ke Somalia enggak? Itu cuma contoh saja. Hal-hal yang seperti itu harus ada penegasan dan peneguhan juga. Jadi ketika Saulus mencoba menggabungkan diri di Yerusalem, di Damsyik dia diterima. Tapi Damsyik dan Yerusalem jaraknya jauh ratusan kilo. Orang hanya dengar santer-santer beritanya. Dan ketika dia mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid di Yerusalem, wajar kalau orang-orang di Yerusalem ketakutan. Karena di Yerusalem kekejaman Saulus dan kawan-kawannya sudah nyata. Itu belum lama kok, hanya hitungan hari. Hanya hitungan belum berjalan bulan. Sehingga peristiwa kematian Stefanus yang dibunuh dengan dilempari batu, itu masih membekas. Dan masuknya Saulus ke dalam kelompok jemaat menimbulkan penolakan yang hebat. Pertobatan Saulus yang sangat tiba-tiba itu membuat murid di Damsyik dan di Yerusalem tidak percaya, tidak mudah menerimanya. Karenanya Tuhan meneguhkan dengan Ananias di Damsyik. Tapi di Yerusalem Tuhan memakai Barnabas. Sebab kejahatan yang pernah dia lakukan kepada murid itu menjadi catatan hitam. Nah, bagi murid-murid itu sulit untuk menerima karena kejahatan yang lampau. Tapi bagi Saulus sendiri ini juga menjadi sebuah keadaan yang tidak baik. Ini bayi rohani. Kalau semua orang menolak dia akan merasa lebih berat lagi penderitaannya. Tuhan pasti tolong. Tetapi disalahpahami terus-menerus pasti membuat Saulus tidak nyaman. Bahkan bisa saja kemudian dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena orang-orang di kota Yerusalem menolak dia. Kadang-kadang datang orang-orang dari latar belakang yang tertentu percaya kepada Tuhan. Masuk dalam komunitasmu. Bagaimana Anda? Saudara siap gak menerima orang yang bertobat dari latar belakang komunitas yang gaya hidupnya mungkin berbeda dengan saudara? Kadang-kadang orang bisa meninggalkan jejak yang tidak baik dalam sepanjang hidupnya. Dan manusia sering menggunakan catatan itu untuk memberikan semacam stigma, catatan buruk, stempel. Padahal Tuhan sudah mengampuni dia. Inilah ketika seorang melakukan hal-hal yang salah, yang mengerikan, Tuhan mengampuni, tetapi stempel buruk itu masih melekat. Sehingga untuk beberapa waktu Saulus sulit untuk diterima. Ya. Tetapi ayat 27 kita bersyukur dalam Kisah Rasul 9. Barnabas menerima dia. Dia sangat terbuka. Dia percaya karya Roh Kudus. Seorang jahat seperti Saulus ini ketika diubah Tuhan, dia percaya. Tapi saya yakin juga Saulus juga menunjukkan perubahan yang nyata. Jadi kalau orang bertobat tuh jangan abu-abu. Kalau dari hitam ya sudah yang mau jadi putih, putihlah. Jangan hari ini kelihatan putih, besok lagi kelihatan hitam. Hari ini putih lagi, hitam lagi. Orang bingung. Oh dia sudah bertobat putih. Tapi ternyata hitam juga di luar. Nah, jadi Saulus juga menunjukkan pertobatan yang jelas. Katakan amin saudara. Kalau kita mau bertobat tinggalkan dunia yang lama, dunia narkobakah, hubungan yang bebaskah dan semuanya yang gelap, yang menjerumuskan, yang orang berkata ini seperti sesuatu yang dunia kejahatan yang hebat. Ketika sudah bertobat ya sungguh-sungguhlah bertobat
sehingga orang tidak menjadi tersandung dengan sikap yang membingungkan. Barnabas menerima, saya percaya pertama karena karya Roh Kudus di dalam dia, tapi matanya dan hatinya juga melihat Saulus ini memang bertobat. Sehingga dia berani membawanya ke rasul-rasul dan menceritakan semua bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana Saulus berbalik 180 derajat, berani mengajar di Damsik, menunjukkan Yesus adalah Mesias, melawan orang-orang yang tadinya mengutus dia. Ini sebuah perubahan yang drastis, mendatangkan kegentaran di pihak orang-orang yang pada awal mengutusnya. Dari seorang yang diandalkan berbalik menyerang semua hal yang salah. Saudara lihat keunggulan visioner dari seorang anak penghiburan dalam diri Barnabas itu kuat. Dia bisa melihat jauh. Orang yang bertobat ini punya potensi. Orang yang bertobat ini kalau dididik, dia bisa berkembang. Ada kekurangan, ada temperamen yang keras pada Saulus, tapi Barnabas bisa melihatnya. Saudara, kalau Anda mau jadi seorang penghibur, dalam arti yang bisa membuat orang mendapat semacam dorongan, semangat, encourage. Karena bahasa yang lain yang juga disebut encourage, son of encourage. Salah satu hal yang ada haruslah Anda mau punya hati yang lapang, mau mengampuni orang. Dan kemudian melihat masih bisa dibentuk, masih bisa dibantu. Tidak mudah memang ketika melihat orang-orang tertentu yang bolak-balik. Kayaknya enggak menunjukkan perubahan, pertobatan yang nyata. Anda pasti merasa antara mengasihi dan kemudian menjadi jengkel karenanya. Jadi jangan juga Anda menuntut orang. Kalau orang merasa mungkin tidak nyaman dengan saudara, karena sikapmu juga mungkin tidak konsisten untuk melakukan hal yang baik. Seringkali dalam estafet kepemimpinan juga terjadi begitu. Seorang pemimpin mau menyerahkan kepada juniornya, tapi dia tidak melihat juniornya memberikan sebuah keteladanan dan kepastian. Tentu dia akan merasa mungkin belum waktunya. Sementara juniornya berkata sudah harusnya diserahkan ke saya tanggung jawab ini. Hal yang seperti ini bisa seringkali menjadi komunikasi dan hubungan yang buruk. Tapi saya percaya bahwa seorang junior harus sungguh-sungguh menunjukkannya. Saulus punya kehebatan yang luar biasa. Tapi kepada Barnabas seniornya yang memberikan rekomendasi, Saulus juga harus sungguh-sungguh menunjukkan dirinya seorang yang bisa dipercaya. Yang pertobatannya jelas dan tidak ngambang. Sekali dia bertobat, seumur hidupnya dia bertobat, meskipun ada kekurangan. Jadi Barnabas memberi kesempatan. Dia tulus membela dan tidak jemu berusaha meyakinkan terhadap Saulus yang sudah bertobat. Selalu dua pihak. Karena tidak ada masalah ditimbulkan oleh satu pihak saja. Jadi mari kita saling memperhatikan. Kalau percekcokan dalam keluarga tidak selalu satu. Seringkali respon yang salah dari salah satu pasangan membuat situasinya jadi lebih buruk. Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Perhatikan ini, hati seorang penghibur, anak penghiburan, mau mengampuni dengan tulus. Dan itu ditunjukkan dengan sikap yang menerima. Dan mau menopang dengan teguh. Supaya Paulus bisa jadi besar. Karena dia bisa melihat sesuatu di dalam dirinya. Dia melihat betapapun Saulus adalah seorang yang tadinya orang jahat. Tapi dia mengerti prinsip 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang mau tolong baca 2 Korintus 5 ayat 17? Mungkin yang di rumah, buka mic-nya.
supaya jangan yang di rumah terhilang dan terlelap. Yang di rumah bisa tolong baca 2 Korintus 5 ayat 17, buka mic-nya dan baca dengan jelas tolong. Siapa saja silakan yang lebih cepat. Ya, Ibu Ana, silakan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, terima kasih Bu. Jadi kita bisa melihat bahwa ini menjadi sebuah prinsip yang dipakai oleh seorang yang mau memberikan peluang dan kesempatan orang lain. Percaya bahwa setiap orang di dalam Kristus bisa menjadi manusia baru. Amin. Kalau Anda melihat anak-anakmu punya perangai-perangai yang Anda sendiri bilang, niru siapa caknya kau ni nak? Ya kan? Untung kalau anakmu tidak bilang, niru kau itulah Pak. Ya kan? Niru kau itulah Mak. Kalau Anda sampai bingung, mamamu dan aku kayaknya enggak seperti kau nih. Niru siapa? Anda tetap harus meyakini kalau dia bertobat lahir baru, dia akan berubah. Jadi jangan Anda berkata, kau ini bukan anak mama papa. Kau ini caknyo anak siapalah gitu ya. Sifat kau ini jahatnya, tidak berubah dari dulu. Nah, ketika Anda terus memperkatakan hal seperti itu sesuatu yang salah. Barnabas bisa melihat Saulus manusia baru di dalam Kristus. Satu hari Barnabas akan bersitegang dengan Saulus, saudara. Satu hari dia akan konflik dengan Paulus dengan keras. Pasti dia tahu Saulus ini orang keras. Dari sejak awal pasti tahu. Tapi dia mau menerimanya, saudara. Beda pendapat itu sesuatu yang tidak harus membuat kita menolaknya. Dia enggak cocok dengan saya. Enggak. Seorang yang mau menyediakan hatinya untuk orang yang berbeda perangainya adalah seorang mentor yang baik. Jadi ada pesan buat kita, catatan penting. Barnabas adalah seorang yang mau melihat orang lain melalui prinsip 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadilah seorang Kristen yang mau menerima orang lain dengan tulus dan terbuka. Tentu orang yang harus diterima ini juga harus menunjukkan. Kalau dia enggak bertobat ya didiklah, arahkan dia dalam batas-batas di mana dia bisa menerimanya. Janganlah jadi orang yang fokus mencari kesalahan orang lain saja. Kalau lihat seseorang, berimbanglah juga, ada kebaikan, ada kelebihannya. Jujur memang kejelekan seringkali selalu menutup banyak kebaikan. Karenanya hati-hati dan jangan marah ketika orang menegur saudara. Karena seseorang pasti sulit melihat kejelekan dirinya sendiri. Tapi orang lain bisa menolongnya. Kita cenderung melihat diri kita baik semua. Sudah semua, oke semua, maksimal semua. Tapi ada orang lain dipakai Tuhan untuk melihat hal-hal yang kurang dari dalam hidup kita. Dan jangan marah. Oke? Ada yang marah kalau ditegur, dinasehati dengan kritis, dengan keras? Jangan. Karena Anda mungkin tidak bisa melihat dirimu seperti orang lain melihatnya. Bersyukur untuk orang-orang yang mau melihat engkau dalam kekuranganmu. Karena itu sebuah cara untuk berubah. Tapi kita juga harus imbang kalau melihat. Jangan hanya lihat sisi buruknya saja. Karena kita sendiri juga bergumul dengan banyak hal. Supaya kita bisa menolong orang lain. Yang terakhir, dia memiliki hati seorang mentor yang misioner. Dia bukan hanya mau didik seseorang Paulus, tapi juga melihat yang lain lebih luas. Dia mendukung dan mengajar dan menasehati dengan konsisten ya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 kalau kita baca. Lalu ia minta supaya mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Latar belakangnya adalah ketika di Antioquia, kemudian orang-orang yang baru percaya ini bertumbuh dalam jemaat. Siapa yang memenangkan mereka? Para pengungsi dari Yerusalem
yang berasal dari Siprus, dari kota-kota yang lain datang dan kemudian mereka memberitakan Injil. Dan kemudian ada orang-orang percaya yang mulai bertumbuh. Dan Barnabas diutus para rasul untuk pergi ke sana. Jadi Barnabas di sana mau jadi mentor. Kemudian saudara lihat ayat ini luar biasa saudara, ayat 24. Barnabas ini orang yang baik hati dan dikuasai Roh Allah, serta sangat percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang mengikut Tuhan. Ayo coba berikan pendapat Bapak Ibu. Dalam ayat 24 ini menurut Anda, faktor utama apa yang membuat banyak orang percaya kepada Tuhan? Ayo. Boleh angkat tangan? Salah satunya. Faktor apa yang membuat orang ini percaya kepada Tuhan? Siapa yang berkata bahwa itu faktor Barnabas? Betul? Betul? Betul, Roh Kudus, betul. Tetapi Barnabas adalah seorang yang baik hati, dikuasai oleh Roh Allah, sangat percaya kepada Tuhan sehingga hidupnya menghasilkan buah. Dan orang lihat Barnabas ini orang baik, bisa dipercaya, punya integritas, mau menolong dengan tulus, sehingga mereka percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Barnabas. Saya sangat percaya bahwa kepribadian dari seorang Kristen akan memberikan pengaruh yang kuat dalam lingkungannya. Kalau di komunitas yang kita hidupi setiap hari sebagai pekerja, karyawan, majikan atau apa saja, jaga hidupmu. Biarlah engkau meneladani sikap Barnabas. Sehingga kalaupun orang tidak mau mengakui dengan mulutnya, tapi hatinya mengakui engkau seorang pria, wanita yang hidupmu benar di hadapan Tuhan. Amin. Dalam berinteraksi dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Barnabas bisa menjadi teladan. Tidak memanipulasi kebaikannya, tidak memanfaatkan kebaikannya untuk hal-hal yang buruk, tidak pamrih. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini jadi percaya kepada Yesus melalui Barnabas. Bayangkan kalau Barnabas punya kesaksian yang buruk, egois, mau menang sendiri, dan tidak peduli dengan orang-orang susah. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan di dalam dirinya? Kalau Barnabas berkata, aku juga punya persoalan, aku gak mungkin ngurusin kamu, aku gak bisa menolong kamu, aku juga punya kebutuhan dan sebagainya. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam diri orang seperti ini? Ayo, jangan hanya seperti jago kandang di gereja saja, tapi di tengah pergaulan sehari-hari, di keseharian di pekerjaan kita, jadilah terang yang bercahaya. Paulus berkata, jadilah seperti bintang yang bercahaya di kegelapan dunia ini. Biarlah orang melihat Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Jadi bisa memenangkan jiwa melalui perkataan dan perbuatan. Jangan sampai hanya ngomongnya pinter, tapi perbuatannya nol. Ya, ini contoh aja cerita sedikit supaya saudara nggak tegang. Ada orang bilang, yuk kita makan yuk, kita makan. Sudah makan semua. Kemudian dia pergi ke kamar mandi, dia tunggu lama betul. Kemudian sudah selesai dia keluar, sudah selesai ya, sudah bayar yo. Oh yo, mau kasih yo. Apa yang salah di situ? Apa yang aneh? Gak ada yang salah? Gak ada. Tapi kita lihat ada hal yang tidak etis. Kalau dia mengajak seperti itu tanpa persetujuan berarti dia akan membayarnya. Tapi kalau dia gak punya uang, cuma punya inisiatif, bisa bilang begini. Kita makan bareng-bareng, kita bayar sama-sama, mau gak? Mau. Oke, kita bagi rata. Itu baru benar, betul? Betul Bapak Ibu? Bisa nggak punya duit tapi ajak makan bareng-bareng? Bisa, ajak rundingan. Kita makan semua, kemudian bagi rata. Ya kalau 1-2 orang lebih banyak dari yang lain nggak apa-apa. Tapi jangan ngajak makan dan kemudian Anda mendekam di toilet dan kemudian sudah bayar semua baru keluar. Berapa tadi? Ya gitu ya. Kadang-kadang saya pernah lihat orang-orang begini aneh. Kalau dia orang Kristen yang mengasihi Tuhan, tidak pantas. Ini bukan soal banyak sedikit uang, tapi sikap hatinya salah.
Ya, oke. Ada yang lain lagi, tapi saya nggak mau ajari trik itu. Ada orang pakai trik-trik begitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, maksudnya dia menjemput Saulus karena dia tahu Saulusnya ada potensi. Saulus ini lari ke Tarsus menghindari pergolakan yang hebat. Tapi waktu pekerjaan Tuhan di Antiokhia membutuhkan lebih banyak lagi, dia panggil Paulus. Kisah Rasul 11:24 berkata, kemudian diajaknya Saulus, ayo di sini kita sama-sama melayani. Nah, saudara lihat, semakin banyak orang yang berkembang, semakin banyak orang dimenangkan. Jadi kita lihat konsisten dalam memberikan waktu, tenaga, dan talenta. Inilah yang membuat kenapa Barnabas disebut anak penghiburan, walaupun namanya aslinya adalah Yusuf. Dia punya andil besar dengan sebutan Kristen. Karena baru di Antiokhia lah dalam Kisah Rasul 11 itu, orang-orang pengikut Yesus, murid Yesus disebut Kristen. Ayat 26, di Antiokhia itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk pertama kali disebut orang-orang Kristen. Dan kemudian kita bisa melihat sepanjang hidupnya Barnabas, dia konsisten untuk melakukan yang baik bagi orang-orang lain. Oke, kita berdiri, biarlah teladan ini menginspirasi kita, kepribadian seorang Barnabas, apa yang kita bisa tangkap dan kita terapkan dalam hidup, supaya kita bisa menjadi berkat dalam lingkungan K3 kita, bahkan di tengah orang banyak. Tuhan, ini doa kami pada pagi hari ini. Kami mau menjalani kehidupan yang dirancang Tuhan. Dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami, kami bersyukur karena Engkau memproses, membentuk kami. Dan kami belajar dari kehidupan seorang Yusuf, seorang anak penghiburan, seorang yang dipakai Tuhan, yang memberikan dirinya dengan tulus dalam kemurnian. Pagi ini biarlah Tuhan temukan kami, seperti juga Barnabas, baik kami yang di gereja, baik kami yang di rumah-rumah, mau hidup dalam kemurnian dan ketulusan dalam segala hal yang kami lakukan. Supaya kami juga bisa menolong orang-orang yang seperti Saulus, menolong orang-orang yang mungkin tidak dipercaya oleh orang lain dengan cara memberikan kesempatan dan peluang. Tuhan, berkatilah setiap upaya dalam kami mementor, mengasuh, merawat anak-anak, baik anak biologis, baik anak rohani. Tolong kami, karyawan-karyawan di dalam tanggung jawab kami, rekan sekerja kami, biarlah kami bisa menjadi teladan, membawa kebenaran Allah, kehidupan Kristus dalam sikap perbuatan yang nyata. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, supaya hidup kami semakin terang bercahaya, tidak selalu hidup dalam egois. Karena kami tahu Tuhan mengasihi setiap orang yang memiliki kemurahan hati, mau menolong orang-orang di sekitarnya, baik keluarga, baik kawan dan kenalannya. Pakai mulut kami, pakai tangan kami, pakai harta benda kami, pakai talenta kami ya Tuhan, untuk melebarluaskan pekerjaan Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami berdoa untuk Ogan Komering Ulu, untuk Kota Batu Raja, biarlah Engkau memberkati pekerjaan-Mu, utusan-utusan Injil yang bekerja dengan caranya. Engkau memberkati mereka Tuhan, untuk agar kabar baik itu sampai kepada setiap telinga. Kami berdoa untuk setiap komunitas yang tidak nampak oleh mata manusia biasa, tetapi Tuhan telah membentuk mereka dalam jaringan-jaringan rumah. Tuhan memberkati mereka untuk terus bertumbuh dan menjadi murid-murid yang mengasihi Tuhan. Berkati ya Tuhan di setiap wilayah, di setiap jengkal negeri kami, bagi setiap suku yang ada di negeri kami, bahkan di bangsa-bangsa di bumi ini. Karena Engkau telah mati untuk setiap orang yang mau percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Ini doa kami. Berkatilah para pemuji, pemusik,
Asyir, multimedia. Berkati ya Tuhan kami semua yang sudah berbakti di gereja. Lindungi kami, pagari kami dengan segala kebaikan dan rahmat-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat. Berkati juga ibadah anak, ketika mereka juga berbakti di gereja, mereka tetap sehat sejahtera. Berkati juga yang di rumah-rumah, berkati mereka yang karena satu dan lain hal masih berbakti di rumah masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka, di Batu Raja dan di berbagai kota, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami persembahkan syukur kami, ucapan syukur, persembahan-persembahan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ambillah dan pakailah, supaya itu menjadi alat dan sarana melebarluaskan kerajaan Allah di mana Engkau kehendaki. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus bersama kita sekalian pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Like never before, oh my soul, I worship your holy name. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom bagi Bapak Ibu yang di gereja. Tuhan memberkati. Juga Bapak Ibu yang di rumah masing-masing. Ada Fides, ada Frederick ya. Ada keluarga Pak Budi, Tari Ayub, Cikgu Ana, Ii Ahwa ya, Popo Ahwa, Uli, Ibu Utagalung, Tommy ya. Tuhan berkati semua. Bu Ros, Mama Ayen di Solo, Yusuf, Indro ya. Ini ada Yusuf juga, Yusuf kecil. Ya, Pak Marudut dan Ibu Nita gitu ya. Suka lupa-lupa namanya ya. Oke. Ya, Rosa, Tatan, Tuhan berkati. Pak Adi, ya Tuhan berkati. Ibu Cubwe, Mas Widodo dan Pak Sulis, Tuhan berkati. Mama Daniel, Tuhan berkati. Pedor ya, Tuhan berkati. Cime, Tuhan berkati. Popo Tasya, Tasya dan Linda, Tuhan berkati. Ya. Bu Febe Ari, Cik Febe, ada Junaidi Idola, ya Tuhan berkati. Asyong, Tuhan berkati. Ibu Hegi, Tuhan berkati. Popo Tasya, Ibu Nikun, ya Tuhan berkati semua. Puji Tuhan, tetap sehat dan tetap mengasihi Tuhan dan menghasilkan buah. Amin. Haleluya.